Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatun-Nisa, NIM 2119251. Hidup terus optimis agar masa depan semakin manis. Teman yang setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kajian yang bertemakan hak asasi manusia, yaitu hak berkeyakinan. Di sini saya akan menyampaikan 4 poin. Poin yang pertama yaitu hakikat hak asasi manusia. Nah, poin yang kedua, pengertian hak berkeyakinan atau beragama. Yang ketiga, dasar hukum hak keyakinan. Dan yang poin terakhir yaitu dalil hak keyakinan atau beragama. Langsung saja yang pertama yaitu hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Hak asasi manusia dimiliki manusia karena dirinya manusia. Hak asasi manusia menjadi dasar suatu negara dalam membentuk ketentuan-ketentuan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan masyarakat. Bambang Sunggono dan Aris Haryanto berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Yang poin kedua, pengertian hak keyakinan. Hak keyakinan atau kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan wajib dihormati antar sesama manusia. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi. Karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Sehingga dalam ajaran syariah Islam, umat Islam harus tunduk dan patuh pada peraturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Poin ketiga, dasar hukum hak berkeyakinan atau beragama. Salah satu instrumen hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan yang kemudian dijadikan landasan untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional, terutama pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Hak ini termasuk kebebasan menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah, dan menepatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan tempat umum maupun tersendiri. Sebenarnya, hukum yang mengatur tentang beragama sudah ada sejak tahun 1965, yaitu melalui penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 PNPS atau 1965 yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam nomor 8 dan 9 tahun 2006 untuk mencegah konflik agama di Indonesia. Poin yang terakhir yaitu dalil hak keyakinan atau beragama. Dalil hak keyakinan atau beragama terdapat pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Tafsir surah Al-Kafirun ayat 6. Yang pertama ada Jalalain, untuk kalianlah agama kalian yaitu agama kemusyrikan, dan untuk pula agamaku yaitu agama Islam. Yang kedua ada At-Tabari. Ayat terakhir surah Al-Kafirun ini menjadi sikap tegas Rasulullah untuk mengatakan berbeda dengan mereka. Yang ketiga ada Ibnu Katsir, menyatakan bahwa
Ayat ini menjadi kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan berlepas diri dari perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Hidup terus optimis agar masa depan semakin manis. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.